Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi yang saya hormati teman-teman sekalian dan Prof yang saya hormati. Langsung saja saya selaku Larama akan mempresentasikan apa yang menjadi tugas saya, yaitu tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sebelum saya masuk materi, saya sedikit memutarkan video berikut ini. Saya bilang iya, kalau Anda belajar filsafat Anda pasti tersesat, tapi tersesat di jalan yang benar gitu. Karena filsafat itu membongkar dasar, jadi pandangan radikal selalu datang dari pikiran yang filosofis gitu. Memang rumit dan mesti sabar belajar filosofi itu. Cuman orang selalu menganggap kalau sekolah itu mesti punya ijazah. Itu ditentukan oleh negara, mesti punya ijazah karena you mau kerja gitu kan. Tapi kalau you sekolah dan ingin buka pekerjaan, ngapain you punya ijazah? Orang lain yang lu tagihin ijazah gitu. Saya nggak pernah wisuda. Karena saya anggap ijazah itu tanda orang pernah sekolah, bukan tanda orang pernah berpikir. Ya, ke teman-teman, sebelum saya lanjut, saya harap teman-teman jangan terlalu berharap ada yang lebih dari apa yang menjadi materi saya. Pokok materi saya itu adalah tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, saya langsung saja kepada ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos yang artinya ada, kemudian logos artinya ilmu. Ontologi merupakan ilmu yang membahas tentang keberadaan atau hakikat dari segala sesuatu, baik yang berupa realitas fisik maupun metafisik. Nah, kita bahas satu persatu, yaitu realitas fisik. Nah, realitas adalah kenyataan yang dapat dijangkau oleh panca indera, selanjutnya menjurus pada sesuatu kebenaran. Realitas dalam ontologi ini melahirkan beberapa pertanyaan. Antara lain adalah, apakah sesungguhnya hakikat realitas yang ada ini? Kemudian apa realitas yang tampak ini sesuatu realitas materi saja? Adakah sesuatu di balik realitas itu? Nah, contohnya misalkan, apakah kursi itu ada? Yang jelas bisa kita inderai. Kemudian apakah pensil itu ada? Yang jelas kemudian kita bisa inderai. Artinya kata kunci dari realitas fisik ini adalah bisa dijangkau oleh panca indera. Nah, kemudian selanjutnya adalah ontologi metafisik. Ontologi metafisik ini adalah kenyataan yang dapat dijangkau oleh akal, selanjutnya menjurus pada sesuatu kebenaran. Pertanyaan yang muncul pada ontologi metafisik ini adalah, apakah sesungguhnya hakikat metafisik itu? Kemudian adakah sesuatu di balik metafisik itu? Biasanya ontologi metafisik ini adalah tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Hanya yang bisa menjangkaunya adalah akal. Seperti angin, udara, Tuhan, atau mungkin Kak Regina ada tidak di hatinya Bang Hokop? Ya, itu kurang tahu ya urusan kalian. Ya, hanya bercanda saja sih. Ya, intinya adalah Tuhan, udara, kemudian angin, dan sebagainya, itu tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Yang bisa menjelaskan adalah hanya akal saja. Nah, selanjutnya adalah ada perkataan dari Rene Descartes adalah cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Kemudian ada orang-orang komedian memberikan ini. Aku berpikir maka aku ada, tapi di hidupmu aku sama sekali tak kau anggap ada. Kemudian ada juga, aku berpikir maka aku ada, tapi aku kadang masih memikirkan dia yang sudah tak ada. Ya, oke, buru-buru ya. Masalahnya ini kalau pakai handycam apa barang ini kah? Hanya sampai 10 menit. Jadi ya kayak buru-buru supaya tidak bikin ulang. Oke, kemudian epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem yang artinya pengetahuan atau ilmu pengetahuan, dan logos artinya ilmu. Kemudian secara pengertian, epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang membahas mengenai ilmu pengetahuan yang meliputi berbagai ruang lingkup, meliputi sumber watak dan kebenaran manusia. Nah, terdapat 4 aliran filsafat epistemologi, yaitu empiris yang bertugas dalam empiris ini adalah panca indera, adalah dengan cara pengamatan. Kemudian rasional, itu yang bertugas adalah akal untuk memastikan sebuah kebenaran. Kemudian positivisme di sini adalah dalam menyatakan sebuah kebenaran, yang digunakan adalah pengalamannya.
Kemudian intuisionisme itu adalah gerak hati tanpa memikirkan atau dipelajari, atau tanpa dipikirkan atau dipelajari. Jelas ini bertentangan dengan rasionalisme, karena rasionalisme itu harus dipikirkan dulu untuk menyatakan sebuah kebenaran. Nah, selanjutnya adalah aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksios yang artinya sesuatu atau sesuai atau wajar, dalam hal ini nilai. Kemudian logos yang artinya ilmu atau teori. Aksiologi adalah ilmu yang mempelajari sesuatu yang sesuai atau wajar. Namun pada kemudian diartikan aksiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang nilai-nilai sesuatu. Ya. Kemudian aksiologi merupakan cabang ilmu filsafat yang bicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Nah, di dalam aksiologi terdapat dua pokok bahasan, yaitu etika dan estetika. Nah, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang apa yang hak dan kewajiban moral. Nah, dalam etika terbagi atas dua, yaitu nilai dan norma. Kalau nilai pengertiannya adalah sesuatu yang memberi makna, yang dijunjung tinggi, yang mewarnai dan menjiwai tindakan atau perilaku seseorang. Kemudian norma adalah pedoman, ukuran, kriteria atau ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai tertentu. Kemudian estetika adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu aesthesis, artinya perasaan atau sensitivitas. Kemudian secara umum estetika adalah cabang ilmu filsafat aksiologi yang membahas tentang keindahan atau seni. Ada beberapa pendapat para ahli tentang estetika, dalam hal ini keindahan. Menurut Aristoteles, keindahan adalah sesuatu yang baik dan menyenangkan. Jadi misalkan saya melihat bunga di taman, jelas itu merupakan sebuah estetika yang luar biasa, karena bunga mampu membuat bunga itu baik dan dapat membuat saya menjadi senang, atau ketika saya melihat bunga saya menjadi senang. Kemudian menurut Hegel, keindahan adalah identitas yang sempurna dan dari yang ideal dan empiris. Jadi menurut Hegel, keindahan adalah kesesuaian antara apa yang kita pikirkan dengan apa yang kita lihat. Misalkan saya melihat jam, kemudian ternyata jam bisa menunjukkan sebuah waktu, dapat menunjukkan waktu. Itu merupakan sebuah keindahan. Itu hanya sekedar contoh ya. Kemudian menurut Michelangelo, keindahan adalah penyingkiran hal-hal yang berlebihan. Jadi menurut Michelangelo ini, jika sesuatu itu kurang atau sesuatu itu berlebihan, maka itu tidak indah. Menurut Michelangelo, indah itu ketika dia pas, tepat, ya. Kemudian kata kunci dari ketiga hal ini, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah ontologi selalu menggunakan kata tanya apa, kemudian epistemologi selalu menggunakan kata tanya bagaimana, kemudian aksiologi menggunakan kata tanya mengapa. Ya. Contoh penerapan ontologi epistemologi dalam kehidupan sehari-hari kita atau yang sering kita temui. Saya ambil contoh yaitu gelas. Ya, misalkan gelas. Apa sih hakikat gelas ini? Kemudian bagaimana cara saya memahami gelas ini? Kemudian mengapa gelas ini saya gunakan untuk minum, padahal bisa saya gunakan untuk ambil air atau angkut pasir, ya, seperti itu. Nah, sebagai penutup, saya atas nama Larama sebagai manusia, mohon maaf jika banyak kekurangan, sebab pada manusialah tempat kurang dan salah lalu hilaf. Salam dari saya, laki-laki baik. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.